Wabah penyakit yang sampai detik ini melanda dunia, menghimbau dan memohon sesegera untuk meninggalkan tempat. Kamu kira ini main-main itu? Kita semua capek, Pak. Tahu kamu? Gak hanya kamu aja. Kita nggak pulang ngurusin garda di depan kita. Kamu macam-macam ngumpulin orang kayak gini. Orang hajat aja udah nggak ada yang mau. Apa ini, acara apa ini? Malah enak-enak pesta kayak ini. Kamu otakmu di mana otakmu? Kau pengen mati sendiri? Mati aja sana. Main-main ini. Ayo bawa ke Polres. Mana mobil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Detik ini hari apa, Rek? Hari apa, Dek? Selupa hari. Hari Rabu. Hari Rabu tanggal 1 April ya. Masih diberikan kesehatan. Oh, tanggal muda, gajian berarti ini ustadz-ustadz di pesantren Palu ini. Diberi kesehatan, mudah-mudahan ya, bukan hanya sehat badannya, tapi sehat rohaninya. Dan mudah-mudahan bukan hanya sehat rohaninya, tapi sehat juga ekonominya. Ekonominya kuat ya, jasmani kuat, rohani kuat, ekonomi kuat. Dan mudah-mudahan bukan hanya ekonominya saja yang kuat, tapi waktunya juga sehat. Karena 4 faktor ini nggak bisa diremehkan ya. Ada orang yang sehat ekonomi, kaya raya, tapi waktu dia miskin. Sehingga istri kehilangan figur suaminya, anak kehilangan figur orang tuanya gitu kan, atau sebaliknya. Karena apa? Waktunya nggak ada, sibuk. Berarti belum freedom kan. Saya doakan Anda insya Allah jasmani sehat, nggak punya penyakit, rohani sehat, terdengar azan tiba-tiba menyeruak rasa bahagia di dalam jiwa, relung kolbu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senengnya langsung memburu masjid, mencari masjid, sholat berjamaah, itu rohaninya sehat. Buka grup WA, mentelengi grup atau apalah ya, sibuk kerja di depan laptop, begitu dengar azan, seneng hatinya, matikan grupnya, matikan WA-nya, matikan laptopnya, langsung sholat. Nah, itu namanya sehat rohaninya, gitu kan. Ada uang, nggak ada uang, punya uang, nggak punya uang, sedih atau bahagia, karena rohaninya sehat, jadi ya nyantai aja, nggak ada bedanya gitu. Baik, saudaraku, oke itu intermezzonya ya, kita akan ya bertegur sapa, ngobrol, ngisi-ngisi konten sambil nunggu wabah coronanya lewat ya, sambil menunggu agenda dakwah ya dirilis kembali, jadwal-jadwal yang ditunda ya, yang tertunda, terpending. Barakallah karena hikmahnya corona ini. Oke saudaraku, hari ini kita akan bahas masalah darurat sipil ya. Nah sebelum saya bahas itu, saya mumpung ingat, lagi-lagi kita dipertontonkan oleh satu ketidakadilan ya, satu kepincangan, satu cermin retaknya hukum ya, atau satu karakter bangsa ini ya. Jadi ya kan sekarang viral tuh yang orang punya hajatan ditutup kan, dibentak-bentak. Jadi kalau ada orang, saya nggak ngomong rasis, ini ngomong apa adanya. Ada orang Jawa, ada orang pribumi,
ada orang yang asli Indonesia, ya mungkin karena situasi dan kondisi mungkin ya dimensinya kan luas, tiba-tiba tetap menggelar hajatan, bisa jadi karena belum tahu, belum dengar kabar, atau sudah dengar kabar tapi ya sudah nekat karena udah terlanjur keluar duit banyak, kan macam-macam alasannya tuh. Menggelar acara pernikahan. Bukan hanya pernikahan, apapun lah ya. Pokoknya ngumpul-ngumpul kan sekarang tidak boleh. Nah, dibentak-bentak dengan dengan sangat arogannya. Gimana nih, mau saya sebut polisi atau sebut oknum? Saya nggak ngerti ini. Disebut oknum, iya oknum lah ya. Tapi polisi asli, disebut polisi asli tapi kok wataknya begitu kan itu. Bentak-bentak dengan sombong, congkak, takabur, arogan. Seolah-olah negeri ini miliknya kan begitu ya. Tuh. Oh dibentak-bentak, banyak video seperti itu, tapi nanti enggak saya tampilkan semua lah ya, saya tampilkan 1 atau 2. Sementara di sisi lain ada Cina, pengusaha mungkin, kaya raya mungkin, sama menggelar acara, sama pernikahan juga sama. Tapi apa? Polisinya, oknumnya ya. Santun, lemah lembut, ya kan? Beda perlakuannya, karakter akhlak tuh beda. Maka jangan salahkan rakyat kalau punya opini bahwa memang di rezim ini polisi tuh jongos mentalnya kan tuh, oknumnya kan di rezim. Dan memang iya, ya di rezim ini martabat, harkat, harga diri, kehormatan aparatur kita memang jatuh, hancur. Sebelum rezim ini juga, tapi di rezim ini tambah parah. Nah, videonya viral di mana-mana. Ya oknum lah ya, karena mungkin enggak ada kok Kapolres yang baik, Kapolda yang baik ada. Kapolsek yang baik ada. Di Palu Kapolseknya baik sama saya. Di Medan Kapolresnya baik sama saya. Bahkan waktu saya lelang sorban tuh beliau menang pemenang lelang sorbannya. Nah, kurang lebih seperti itu teman ya. Nanti saya tampilkan videonya, miris. Ya Allah, Masya Allah. Apalagi nih sebentar ya, mana tadi materinya. Kasihan, kalau sama Cina nunduk-nunduk, ya kalau sama pengusaha bungkuk-bungkuk kepalanya, tapi kalau sama rakyat sendiri wek metu wek humetahu tak mesetak, mencana orang Madura tak mesetak, gitu kan? Enggak boleh seperti itu. Itu hanya menambah akumulasi rakyat marah saja. Nah ini ada 2 artikel ya, keren ini. Tuh penulisnya Nasruddin Johar ya, sudah enggak asing lah ya. Tulisan-tulisan ini mudah-mudahan mencerdaskan kita semua teman ya. Tuh, Pak Jokowi, Anda ini presiden bukan capres, berhenti kampanye yang menyesatkan. Saya tidak tahu kondisi psikologi dan suasana kebatinan Tuan Presiden Joko Widodo, Insinyur Ki Haji Joko Widodo. Sebenarnya beliau ini merasa kepala negara sekaligus kepala pemerintah atau masih belum move on ya, merasa masih capres 2019. Secara indrawi, justru statement Presiden Jokowi lebih mempresentasikan materi kampanye, bukan kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan negara. Presiden masih tidak merasa malu kebijakan tak dapat dieksekusi di lapangan. Ini masih seputar wabah corona ini loh ya. Kan iya akhir-akhir ini coba Anda lihat. Enggak ada yang blang tegas, enggak ada. Ya kan yang materinya materi kampanye, janji ini, janji itu, kan begitu. Misalnya Presiden menjanjikan penundaan kredit motor selama setahun untuk meringankan rakyat akibat dampak wabah virus COVID-19 ini. Nah, begitu tukang ojek menyampaikan materi kebijakannya kepada penagih kredit, semua lembaga finansial menolak, finance menolak ya, dan belum bisa melakukan kebijakan. Presiden janji pidato untuk tukang ojek, tukang ojol, petani, nelayan, macam-macam yang punya kredit, yang punya ini diringankan, ditangguhkan selama 1 tahun, kan begitu kata Presiden. Nah yang merasa punya kredit datang ke badan-badan leasing itu,
menyampaikan apa yang disampaikan Presiden. Ternyata apa? Enggak mau leasingnya, berantem, bertengkar, kan begitu. Nah ini loh saudaraku. Bahkan kemarin masih ada video, saya nggak berani nampilkan lah ya, akun Munjia Channel kan lagi apalah itu, diskorsing atau apa sama YouTube itu ya. Kan kemarin ada video viral debt collector itu, dihajar masa setengah modar itu, diikat tangannya di belakang, dihajar, dihantam, ditendang wajahnya, sampai berlumuran darah, debt collector. Masih ada debt collector yang nagih. Saya lanjut sini aja ya. Bahkan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, menyebut baru akan mengkaji usulan presiden itu loh coba. Halo rakyat, paham nggak ini maksudnya ini? Ya kembangkan ya, baru akan mengkaji usulan presiden itu. Artinya presiden tidak melakukan koordinasi secara menyeluruh sebelum mengumumkan kebijakan. Ya sama dengan dulu lah. Emosi nanti ya. Presiden mengimpor banyak alat rapid test untuk mendeteksi virus COVID-19 ini. Namun para ahli medis menentang karena rapid test yang rawan negatif palsu. Bahkan Spanyol disebut akan mengembalikan alat rapid test ke Cina karena tidak akurat. Lagi-lagi presiden tidak melakukan koordinasi secara menyeluruh sebelum mengumumkan kebijakan. Kebijakan memberi insentif dokter 15 juta, perawat 7,5 juta, bantuan cicilan, kredit rumah, subsidi. Saya khawatir semua ini bukan kebijakan pemerintah tapi janji politik Jokowi. Padahal presiden ini sudah presiden, sudah bukan capres lagi nih. Tapi bahasanya masih bahasa capres. Jangan beri insentif dokter dan tugas medis, menjamin ketersediaan APD saja pemerintah tidak sanggup. Jangankan kredit rumah, kredit motor yang diumumkan ditunda setahun saja ternyata hoak. Saya khawatir manajemen yang diadopsi Jokowi dalam mengelola kekuasaan dan pemerintahan adalah manajemen pilpres. Sebagai capres, Jokowi terbiasa berjanji apapun itu meski akhirnya semua diingkari. Jadi ada videonya Jokowi itu pakai handfree sambil tangannya gini-gini tuh. Ternyata yang diputar lagunya Rhoma Irama, diedit sama netizen. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang aku harapkan, pahit yang aku dapatkan. Masya Allah. Oke, saya lanjut. Jika kebijakan pemerintah mengadopsi janji politik pilpres, Jokowi yang sudah presiden masih merasa capres dan khawatir lengser, maka seluruh kebijakan yang diadopsi pemerintah bukanlah kebijakan negara, melainkan hanya janji politik saja. Kalau sudah begitu, rakyat tidak akan percaya pada semua pengumuman kebijakan pemerintah, karena semua sadar itu bukan kebijakan tetapi hanya janji politik. Hal yang paling terasa juga adalah setiap kebijakan yang dikeluarkan Jokowi selalu dikaitkan dengan citra politik. Semestinya kalau sudah bencana kemanusiaan, presiden tak butuh pencitraan politik. Semestinya, kan iya? Lah sekarang ini kok bahasanya standar semua loh teman. Gaji ratusan juta, hidup dengan fasilitas VIP, VVIP, tapi bahasanya standar. Cuci tangan, cuci muka, apa kalau nggak standar? Kemarin sudah tak bahas masalah ini ya. Rakyat nggak usah disuruh cuci tangan, sudah cuci tangan sendiri. Oke, apapun kebijakan yang diambil Jokowi tetap presiden, bukan capres yang khawatir kalah karena dicitrakan tak pro rakyat. Dalam isu lockdown misalnya, Jokowi ogah lockdown tetapi melarang Gubernur DKI Jakarta untuk lockdown. Padahal untuk DKI Jakarta lockdown sudah mutlak urgent ditetapkan. Apakah Jokowi khawatir jika mengizinkan Anies Baswedan melakukan lockdown di Jakarta, pamor Anies melejit melebihi Jokowi karena publik lebih melihat kapasitas dan keperpihakan Anies kepada rakyat ketimbang Jokowi.
Nah kemarin ada video, nanti saya putarkan, Dek mumpung saya ingat putarkan, itu ada bupati apa siapa itu di Papua itu, nantang menterinya itu. Runtuh kewibawaan pemerintah sekarang ini, nanti saya putarkan. Salah satu di antara banyak sebab negara tidak serius mengurus rakyat melawan virus COVID-19 ini adalah karena psikologi dan suasana kebatinan penguasa lebih sibuk memikirkan citra politik ketimbang keselamatan dan nyawa rakyatnya. Jokowi lupa dia sudah presiden, lebih sibuk memikirkan janji-janji, bahasanya janji-janji. Bahkan masih sibuk pindah ibu kota saja yang diurus. Atau mungkin dia hanya merasa sebagai presiden versi KPU. Bukan presiden untuk segenap rakyat Indonesia. Masya Allah. Dek, satu lagi artikel, saya percepat ya. Ada 2 artikelnya. Nah, sekarang masalah ini. Darurat sipil. Keren. Sebenarnya ini sudah ada di otakku, gitu ya, ada di batin. Cuman kok ini ada tulisan lebih lengkap. Nah, jadi lebih baik aku baca. Ini sudah mewakili ini. Welcome darurat sipil. Siap-siap kita menyambut darurat sipil. Jika itu diterapkan artinya pemerintah tidak menanggung kebutuhan pokok warga. Soal apa itu darurat sipil silakan googling sendiri di Google. Dari situ lengkap ya. Jika sedari awal ya dan melakukan tindakan preventif, virus ini tidak akan bergerak masif seperti ini dan tidak perlu ada kebijakan darurat sipil. Sialnya ketika negara lain sudah diserbu corona, ini sialnya ini. Ketika negara lain sudah diserbu corona, beberapa petinggi negeri ini justru tidak peduli. Ingat, ketika negara lain sudah diserbu corona, pejabat-pejabat, menteri-menteri di negeri ini tidak peduli. Mudah-mudahan menterinya nonton matanya video ini. Tonton ini ya. Jokowi, virus corona ancam pariwisata. Malah beri diskon 30%, diskon 30% pesawat untuk turis. Diskon tiket pesawat tak membuat penambahan penyebaran COVID-19. Gitu katanya. Menkes, difteri saja tidak takut. Apalagi cuman corona. 2, flu lebih berbahaya dari virus corona. 3, ketika diingatkan Universitas Harvard soal deteksi virus corona ini, Menkes justru menantang dan membuktikan bahwa virus itu tidak ada di Indonesia. Ada jejak digitalnya. Halo Menkes, tonton video ini. Senjata makan tuan. Ripka Ciptaning, aku bangga jadi anak PKI. Corona tidak berbahaya, yang berbahaya justru komunitas rondo mempesona. Ini disampaikan di dalam rapat itu, di gedung DPR itu. Negara lain sudah porak-poranda dengan corona, pejabat sini masih congkak, jumawa, ya, masih guyon-guyon meremehkan. Menhub, rakyat Indonesia tidak mungkin kena corona, karena rakyat Indonesia suka makan nasi kucing. Luhut, corona, mobil, mobil corona sudah lama pergi dari Indonesia. Luhut. Mahfud MD, karena perizinan di Indonesia berbelit-belit maka virus corona tidak akan masuk. Lihatlah hasil dari canda mereka. Wahai rakyat, lihatlah hasil candaan murahan mereka. Lihat. Digaji ratusan juta, naik mobil mewah, rumah mewah, fasilitas enak, ya kan? Tapi ngomongnya lihat. Lihat hasil candaan murahan mereka, berujung pada darurat sipil. Menurutku darurat sipil bukti ketidakmampuan pemerintah pusat mengayomi rakyatnya. Pemerintah lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya karantina wilayah ke pemerintahan daerah. Nah, makanya kemarin ada Cebong Tirta itu teriak-teriak karantina daerah. Karantina daerah itu bahasa lain daripada lockdown. Jadi rezim ini malu. Kan awalnya kan tidak mau lockdown. Ya kan, nentang keras. Tapi akhirnya apa sekarang? Jilat ludahnya sendiri. Tapi pakai bahasa lain, karantina wilayah. Karantina wilayah itu sama dengan lockdown. Dah. Selanjutnya,
Sudah bisa diprediksi kepala daerah yang dicap gagal pasti dicopot. Miris ketika proyek pemindahan ibu kota lebih diutamakan daripada nyawa rakyatnya. 466 triliun bisa diusahakan untuk ibu kota baru, tapi enggan memberi makan rakyat miskin saat lockdown. Yang paling dirugikan saat darurat sipil jelas rakyat, yang papa jelata. Keluar dilarang, untung-untung gak digebukin seperti di India. Di rumah saja gak ada yang bisa dimakan karena tak ada stok makanan meskipun hanya sebutir beras. Keluar gak boleh tapi gak dikasih makan. Politik kapitalis tak pernah berpihak kepada rakyat yang miskin. Nyawa ribuan bahkan jutaan rakyat miskin tak lebih berharga dari nyawa seorang koruptor di negeri ini. Pemerintah yang baik adalah yang memikirkan hajat hidup rakyat banyak, bukan yang memikirkan untung rugi. Saudaraku, saya tidak akan bosan ngupload video seperti ini ya. Silahkan, jadi Anda tinggal memilih. Di YouTube kan ada ribuan akun, ada jutaan akun. Ada akun cebong, ada akun kodok, ada akun buzzer, ada akun yang taklid buta, ada akun yang menjilat penguasa, menyanjung-nyanjung penguasa. Silahkan. Nah, aku seperti ini. Ya, silakan Anda tinggal milih dan nanti semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada akun yang sibuk posting videoku, motong-motong videoku, ngomentari videoku, ya kan? Sok tahu kan gitu kan? Padahal kiri. Silakan pilih yang mana, saudaraku. Nah, ini aku, salah benar ya sudah nanti aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan video ini harapannya tetap masih memberikan kecerdasan ya, manfaat ya. Walaupun saya tutup dengan satu cerita ya video ini. Cerita ini sudah sering kita unggah di YouTube. Masih ingat cerita seekor burung pipit dengan seekor cicak? Saya percepat ya. Jadi ada seekor burung pipit yang menjatuhkan air ya, ini ilustrasi mungkin ya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, apinya berkobar, maka datang seekor burung pipit, menjatuhkan air tetes demi tetes, ngambil ke air di telaga, satu tetes dijatuhkan, kok enggak padam apinya, lagi ke telaga, ngambil air satu tetes, dijatuhkan gitu, terus bolak-balik burung pipit itu. Karena dia ingin memadamkan api, dia enggak terima kekasih Allah dibakar, dia enggak terima, maka dia ikhtiar untuk memadamkan api itu. Karena berulang-ulang kok apinya enggak padam-padam, ya maklum karena dia punya paruh hanya kecil, hanya mampu menampung satu tetes air, makanya enggak padam apinya. Maka dia sampai pada satu hujah, ya Allah aku tahu usahaku tidak mungkin bisa memadamkan api itu karena paruhku kecil. Tapi setidak-tidaknya di hadapanmu jelas hujahku, di hadapanmu jelas posisiku, bahwa besok di hadapanmu aku punya hujah. Aku tidak diam ketika melihat kekasihmu dibakar, kekasihmu didolimi. Makanya ketika dibully sama cicak, dibully sama cebong lah itu. Alah pit, pipit goblok kucluk taek kon niku pit, utek gak duwe kon niku kadrun. Burung pipit dikadrun-kadrunkan. Ingat dulu yang mengkadrun-kadrunkan orang Islam itu cuman PKI dulu. Ingat tahun 65 itu. Jadi kalau sekarang ada akun, ada orang di YouTube ngadrun-ngadrunkan orang Islam, berarti dia PKI dia. Tuh, ingat, catat itu. Coba ingat-ingat, buka sejarah. Hanya PKI yang bisa manggil orang Islam kadrun, itu hanya PKI. Nah, sekarang banyak di YouTube itu. Nah, cebongnya ngomong, alah pit, kamu itu mana bisa memadamkan api, congormu kecil, cangkemmu cilik, mana bisa memadamkan api. Sadar kenapa, goblok kok dipelihara. Gitu kata cebong. Tapi apa kata pipit? Wahai cebong, wahai kodok, wahai togok, wahai buzzer, aku tahu usahaku tidak akan bisa memadamkan api itu. Dan aku tidak berharap itu api padam atau tidak. Ya. Yang aku harapkan adalah ridhonya Allah. Itu kekasih Allah yang dibakar itu. Maka aku enggak terima. Jadi enggak masalah padam atau tidak. Yang penting aku tidak diam melihat kekasih Allah didolimi seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu.
Jadi terserah video ini ada efeknya atau tidak, terserah. Suaraku didengar atau tidak, terserah. Yang penting besok di hadapan Allah, insya Allah hujahku jelas. Dengan segala kelebihan dan kekuranganku. Posisiku jelas. Ya, enggak netral, enggak abu-abu, enggak hitam, enggak putih. Jelas. Rohku jelas. Barakallah, barakallah, barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pernyataan Menteri Perhubungan Republik Indonesia berkaitan dengan menolak penutupan akses laut maupun udara yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua. Saya mau kasih tahu kepada Pak Menteri, satu nyawa orang Papua itu sangat mahal untuk orang Papua. Jadi, Bapak kalau membuat statement, pernyataan, kami mohon untuk tidak melihat hanya karena keadaan di Jakarta. Apapun yang mau terjadi di Papua itu orang Papua bertanggung jawab. Dan kami, para bupati, wali kota, dan Pak Gubernur bertanggung jawab. Apa yang kami lakukan ini demi rakyat, bukan demi jabatan seorang gubernur dan bukan seorang bupati. Sehingga pernyataan itu kami, Bupati Asosiasi Pegunungan Tengah menyatakan kami menolak, dan apa yang sudah kami putuskan, sudah tanda tangani bersama Gubernur, Kapolda, Pangdam, Ketua MRP, Ketua DPR, itu sah dan kami akan lakukan terus. Jangan bicara sembarang di Jakarta sana. Ini rakyat kami, tanah kami, dan negeri kami. Berarti yang putusan itu sudah tepat, Pak Gubernur ambil tindakan sudah tepat. Ya, itu sudah, pernyataan kami sudah jelas. Demi rakyat kami bertindak, bukan demi diri sendiri. Jadi kami tidak mau dengar menteri siapapun. Tetap kami lakukan itu. Demi keselamatan. Ini negara-negara kepulauan, bukan satu tanah. Jadi kalau bicara hati-hati. Kalau menteri siapapun bicara hati-hati. Jadi ini pernyataan kami tetap akan lakukan apapun menjadi tanggung jawab kami, kesepakatan kami bersama unsur pemerintah yang ada di tanah Papua. Kami sepakat tanda tangan, semua elemen tanda tangan. Kami yakin dan percaya bahwa apa upaya kami lakukan itu untuk keselamatan masyarakat di tanah Papua. Terima kasih. Wabah penyakit yang sampai detik ini melanda dunia, menghimbau dan memohon sesegera untuk meninggalkan tempat. Kamu kira ini main-main ini? Kita semua capek, Pak. Tahu kamu? Gak hanya kamu aja. Kita nggak pulang ngurusin garda di depan kita ini. Kamu macam-macam ngumpulin orang kayak gini. Hah? Orang hajat aja udah nggak ada yang mau. Apa ini, acara apa ini? Malah enak-enak pesta kayak ini. Kamu otakmu di mana otakmu? Kau pengen mati sendiri? Mati aja sana. Udah main-main ini. Ayo bawa ke Polres. Mana mobil?